awal film kita akan diperlihatkan seorang wanita yang bernama Aksyu yang tengah berjuang untuk melahirkan anaknya. Namun saat si baby udah keluar, Aksyu gak sempat melihat putrinya karena sang ayah segera membawa bayi tersebut dan langsung membuangnya ke sungai hingga si bayi COD dengan malaikat. 6 bulan kemudian kita akan diperlihatkan pada Aksyu yang tengah membawa putra pertamanya, Chunbao, ke sebuah sungai untuk mencuci baju. Tiba-tiba seorang pelayan datang dan membawa Chunbao pada majikannya. Kita sebut saja Nyonya Ling. Chunbao yang ketakutan pun langsung berlari ke arah ibunya. Dan saat pelayan tersebut meminta maaf pada Aksyu, pelayan lainnya memberitahu majikannya bahwa Aksyu adalah seorang wanita yang sudah menikah dengan seorang petani. Mendengar itu, Nyonya Ling mengutus pelayannya untuk bernegosiasi dan meyakinkan suami Aksyu untuk menggadaikan istrinya. Waduh, agar ia bisa melunasi seluruh hutang dan juga biaya perawatan anaknya. Aksyu yang mendengar itu langsung marah dong, hingga ia tak bisa berkata apa-apa lagi. Aksyu berkata bahwa suaminya sangatlah kejam, dan setelah membuat anak dan istrinya kelaparan, sekarang Aksyu yang malah mau menggadaikan istrinya demi uang. Namun setelah melihat keadaannya yang memang memprihatinkan, ditambah lagi suami yang mengidap penyakit paru-paru, membuat Aksyu berubah pikiran dan akhirnya dia bersedia digadaikan. Hingga keesokan harinya, Aksyang mendatangi rumah orang kaya yang mau menggadai istrinya. Di sana, Aksyang telah menyetujui perjanjian penggadaian istrinya yang menyebutkan bahwa istrinya telah digadaikan seharga 50 yuan selama 3 tahun untuk membantu Li Xiu, suaminya Nyonya Ling, untuk memiliki anak. Dan sebelum kepergiannya, Aksyu pun memeluk erat anak tercintanya. Keesokan harinya, pelayan menjemput Aksyu yang sudah memakai pakaian rapi. Ia terlihat sangat sedih saat meninggalkan putranya. Sesampainya di sana, Nyonya Ling dibuat kaget dengan penampilan Aksyu yang sangat cantik. Gak seperti yang pertama kali ia lihat di sungai. Dari jauh, Li Xiu terlihat sangat senang saat melihat wanita pilihannya. Ia tak menyangka jika istrinya akan memilih wanita cantik untuknya. Hingga malam harinya, Nyonya Ling merasa menyesal dengan keputusannya. Ia terlihat sangat sedih saat melihat suaminya pergi ke kamar bersama Aksyu. Nyonya Ling meminta suaminya untuk segera menyelesaikan tugasnya dan segera kembali padanya. Sesampainya di kamar Aksyu, Li Xiu mencoba mengajak ngobrol Aksyu. Namun Aksyu tampak sangat ketakutan. Ia hanya bisa terdiam saat Li Xiu mulai melancarkan aksinya untuk adu mekanik dengannya. Walalalala. Sementara di tempat lain, Nyonya Ling terlihat sangat khawatir akan suaminya. Ia sangat takut jika suaminya beneran suka dengan Aksyu maksud saya. Hingga suatu saat sebuah pot bunga tiba-tiba pecah. Seluruh pelayan pun membuat kegaduhan yang membuat Nyonya Ling marah. Di pagi harinya, Li Xiu terlihat sangat bahagia hingga ia melantunkan sebuah puisi kepada istrinya. Sejak saat itu, Li Xiu memperlakukan Aksyu dengan baik. Bahkan saat Aksyu terjatuh, ia pun segera mengobati lukanya. Ia juga menyuruh pelayannya untuk memberikan Aksyu makanan yang enak-enak. Suatu hari, Li Xiu dan istrinya telah kembali dari acara kondangan yang mereka datangi. Kemudian dia mencoba menghibur Aksyu yang sedang kangen pada anaknya, hingga membuat Aksyu baper. Waduh. Dan sejak saat itu hubungan mereka berdua menjadi semakin dekat. Saat Aksyu menginginkan buah jeruk, Li Xiu langsung keluar untuk membelikannya. Namun begitu ia melihat buah jeruk, ia pun langsung mual-mual, yang membuat Nyonya Ling yakin bahwa Aksyu telah hamidun. Dari kehamilannya tersebut, mereka semua memperlakukan Aksyu dengan sangat baik. Bahkan pelayannya menganggap Aksyu sebagai selir Li Xiu. Singkat cerita, akhirnya Aksyu pun melahirkan bayi laki-laki yang membuat Li Xiu sangat bahagia. Bahkan ia mengadakan sebuah pesta untuk merayakan kelahiran anaknya. Hari-hari berikutnya, Aksyu dan Nyonya Ling merawat bayi laki-laki itu. Hingga suatu hari saat mereka akan memutuskan sebuah nama, Aksyu menyarankan sebuah nama yaitu Hiu Bao. Aksyu memberi nama itu karena selama ini ia sangat rindu dengan anaknya yang sudah ia tinggalkan. Namun untuk membujuk Li Xiu, Aksyu menjelaskan bahwa Hiu Bao memiliki arti sebagai bayi musim gugur. Mendengar itu, Li Xiu pun langsung menyetujuinya. Di sana Li Xiu juga mengatakan bahwa Aksyu harus tinggal beberapa tahun lagi untuk menyusui Hiu Bao.
Mendengar itu, Nyonya Ling pun sangat marah dan cemburu. Hingga keesokan harinya ia pun menyewa seorang pengasuh baby dan mengambil Qiu Bao dari Axiu. Dan sejak saat itu Axiu hanya dijadikan seorang budak yang bertugas membersihkan seluruh isi rumahnya Nyonya Ling. Bahkan Nyonya Ling melarang Axiu untuk menyentuh anaknya sendiri. Jika Axiu memaksa, Nyonya Ling akan langsung memukulinya. Beruntung Lixiu masih tetap baik pada Axiu. Bahkan ia memberikan hadiah, sebuah gelang giok peninggalan keluarganya yang harganya sangat mahal. Ia juga berjanji jika anaknya sudah berumur 1 tahun, maka istrinya akan segera mengembalikannya. Dan singkat cerita, perayaan 1 tahun anaknya akan segera diadakan. Di sana Axiu bertemu dengan suaminya yang juga menghadiri pesta tersebut. Sang suami menjelaskan bahwa ia datang ke sana bukan untuk merayakan pesta atau memintanya untuk kembali, namun ia datang ke sana untuk meminta uang untuk biaya perawatan anaknya yang sedang sakit. Mendengar hal itu, Axiu pun terlihat sangat kebingungan karena selama ini Nyonya Ling tak pernah membayarnya. Namun tiba-tiba ia ingat akan gelang giok yang pernah diberikan oleh Lixiu. Namun saat mengambil gelang tersebut, Nyonya Ling yang tak sengaja melihatnya langsung merebut gelang itu hingga terjatuh dan langsung pecah. Mengetahui alasan Axiu memberikan gelang gioknya pada sang suami, Lixiu pun merasa cemburu dan marah besar. Bahkan ia tak mau membantu Axiu dari tuduhan istrinya. Hingga akhirnya Nyonya Ling harus bekerja sebagai pelayan untuk mengganti rugi gelangnya. Tahun demi tahun Axiu pun melakukan pekerjaan berat sebagai pelayan di rumah mereka. Ia terpaksa mengikuti perintah Nyonya Ling karena ia ingin tinggal di dekat anaknya. Tapi sayangnya sang anak tak mengenali Axiu sebagai ibunya. Bahkan anaknya terlihat ketakutan saat melihat Axiu, hingga ia memanggil Nyonya Ling dengan sebutan ibu. Dari kejadian tersebut, akhirnya Nyonya Ling mengusir Axiu dari rumahnya. Axiu terpaksa pulang dengan keadaan compang-camping tanpa membawa uang sepeser pun. Ia harus berjalan jauh untuk kembali ke rumahnya. Dan lebih parahnya lagi, saat ia sampai di rumah, putranya yang kini sudah besar tak mengenali Axiu. Namun saat teman-temannya mengejek ibunya yang telah digadaikan, akhirnya Chun Bao pun mengenali Axiu. Tapi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Chun Bao berbalik dan lari meninggalkan ibunya. Melihat reaksi anaknya, Axiu pun sangat sedih. Perjuangannya selama ini hanya sia-sia. Kini kedua putranya tak ada yang mengenalinya. Dan filmnya pun tamat.